Halo teman-teman, selamat datang di channel Sedikit Cerita ID. Danau Tempe merupakan salah satu objek tempat wisata di Sulawesi Selatan yang cukup populer dan ramai dikunjungi. Bagaimana tidak, pemandangan yang disuguhkan begitu eksotis yang dapat membuat wisatawan terpesona kala mengunjunginya. Selain itu, danau ini juga memegang rekor danau alami terbesar kedua di Sulawesi. Saking luasnya, kawasan ini diapit oleh 3 wilayah Kabupaten Wajo, Sopeng dan Sidrap. Objek tempat wisata Danau Tempe di Sulawesi Selatan ini tentu memiliki berbagai daya tarik yang dapat kalian temukan dan juga kalian nikmati. Yang mana daya tarik ini juga mampu membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung. Ada 23 sungai yang mengalir dan bermuara ke danau ini memiliki kekayaan ikan air tawar yang melimpah. Selain menjadi kawasan wisata, Danau Tempe menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari channel YouTube Sedikit Cerita ID. Oleh karena itu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Sejarah Danau Tempe. Danau Tempe merupakan danau banjiran yang dapat berubah bentang alamnya menurut musim. Pada musim penghujan, akan terbentuk kompleks Danau Tempe dapat mencapai luas 26.000 hektar, bahkan bisa mencapai 47.000 hektar jika terjadi hujan terus-menerus. Pada musim kemarau, kompleks Danau Tempe akan terbagi menjadi 3 danau, yaitu Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Taparang Lapompaka atau Danau Buaya. Danau Tempe pada zaman dahulu adalah sebuah perairan yang menjadi penghubung antara Selat Makassar, Teluk Bon, dan Teluk Pare-Pare. Dengan kata lain, Danau Tempe adalah sebuah perairan yang memisahkan Pulau Sulawesi bagian utara dan selatan. Perairan ini terbentuk di akhir zaman es kira-kira pada tahun 10.000 hingga 20.000 tahun sebelum Masehi, di mana daratan es mulai mencair dan air laut mulai naik. Perairan ini disebut sebagai Danau Tempe Purba. Pada zaman selanjutnya yaitu zaman Aluvium atau zaman Halosen tua terjadi proses geologis berupa pergeseran dan benturan dari lempeng-lempeng tektonik. Benturan yang terjadi antara lempeng Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan terjadinya pengangkatan pada daerah sekitar Danau Tempe Purba. Pengangkatan daratan ini memisahkan Danau Tempe Purba menjadi 3 bagian perairan, yaitu Danau Buaya, Danau Sidenreng, dan Danau Tempe. Dengan luasnya, danau ini pernah menjadi penghasil ikan tawar terbesar di Indonesia bagian timur. Diperkirakan, sentra perikanan air tawar ini berada tepat di lempeng benua Australia dan Asia. Daya tarik Danau Tempe. Saat kalian ingin berkunjung ke suatu objek wisata, tentunya kalian akan mencari tahu tentang daya tarik objek wisata tersebut dan juga aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Di bawah ini daya tarik dan aktivitas yang bisa kalian lakukan di Danau Tempe. 1. Rumah apung. 2. Mengelilingi Danau Tempe. 3. Keanekaragaman hayati. 4. Pemandangan aktivitas para nelayan. 5. Festival kebudayaan tahunan. 6. Kuliner. Fasilitas. Mengenai fasilitasnya sob, tentu kalian tak perlu khawatir. Karena fasilitas yang ada di objek tempat wisata yang satu ini bisa dikatakan sudah cukup lengkap. Adapun fasilitasnya yaitu diantaranya seperti toilet, musola hingga warung makan, jam operasional dan harga tiket. Danau Tempe masih tergolong objek wisata alam yang terbuka, maka tidak ada jam operasional khusus. Sehingga pengunjung bisa datang dan pergi setiap hari selama 24 jam. Kemudian untuk biaya tiket masuk pun tidak ada.
alias gratis. Lokasi dan rute. Danau Tempe terletak di bagian barat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Danau Tempe, Kecamatan Belawa, Kota Sengkang. Untuk menuju ke Danau Sulawesi Selatan ini, akses jalannya tidak terlalu sulit. Meski memang pengunjung harus lebih banyak mengeluarkan waktu, karena faktor jarak. Dari kota Makassar, pengunjung perlu waktu sekitar 6 jam untuk sampai di Tanah Wajo ini. Atau bagi pengunjung yang sudah berada di kota Sengkang, setidaknya berjarak sekitar 7 km untuk sampai di tepi Sungai Walanae yang bisa menjadi salah satu akses menuju Danau Tempe. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan menaiki perahu motor. Dalam bahasa lokasi disebut katinting. Perjalanan air ini memerlukan waktu sekitar 50 menit agar bisa sampai ke alamat pemukiman apung di Desa Salotenga ini. Biaya sewa katinting sekitar Rp150.000 per perahu motor dan dapat diisi maksimal 4 orang. Itu tadi sedikit cerita dari Danau Tempe. Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.